Oke guys, welcome back channel Andi Gugun TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andi Gugun TV. Kali ini saya akan berbagi tips atau trik atau juga memberikan informasi-informasi seputar penggunaan kartu ATM. Ingat, tidak terfokus kepada ATM satu bank, tapi seluruh bank yang ada di Indonesia atau bahkan dunia. Yang pertama mungkin akan saya bagikan yaitu apa saja sih kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, terutama kejahatan atau vandalisme ATM. Yang pertama adalah modus kejahatannya yaitu dia bisa menggunakan mesin ATM yang mungkin dalam pengawasan yang jarang. ATM ini jarang dalam pengawasan atau jarang dikontrol. Mereka akan menempatkan alat-alat atau mesin-mesin yang akan membuat mereka sehingga bisa membobol ATM kita. Makanya pada saat kita mau masuk ke ruangan ATM atau mau mengambil uang di ATM atau transfer atau apapun, kita itu harus selalu waspada, hati-hati, lihat dulu ruangan ATM-nya aman atau tidak, ada kamera kah. Maksudnya bukan kamera CCTV ya. Kalau CCTV memang itu untuk mengawasi para penjahat ataupun mengawasi modus-modus kejahatan biar tidak terjadi. Tapi biasanya CCTV ini tidak kelihatan, jadi kecil. Dia bisa menaruhnya di atas keyboard penekanan tombol pin kita, karena kan kita kadang-kadang ada penutup tuh. Nah, dia naruh di penutup ATM itu. Nah, sehingga dia bisa melihat pin kita berapa aja. Setelah mereka dapat merekam pin kita, nah, slot untuk masuk kartu ATM itu mereka ganjal juga. Kalau modus yang udah lama-lama itu biasanya diganjal oleh korek api, modus korek api. Kenapa saya cerita ini? Karena saya pernah bekerja di bagian e-channel, itu bagian ATM. Dan setelah kejadian itu biasanya uang nasabah habis, terkuras untuk penarikan, kemudian dia transfer, kemudian dia belanjakan. Pokoknya semaksimal mungkin mereka memanfaatkan uangnya itu. Jadi dia ganjal, kemudian pinnya juga istilahnya mereka sudah dapatkan, sehingga uang di dalam ATM itu terkuras. Karena kenapa sebenarnya manfaat bank membuat limit penarikan, misalkan di bank mana 5 juta sehari, di bank mana 7 juta sehari, di bank mana 10 juta sehari. Sebenarnya untuk keamanan nasabah juga, ketika terjadi hal-hal seperti itu, maka uangnya itu tidak terkuras habis hari itu juga. Kenapa dikasih limit, tidak dibebaskan? Misalkan uangnya 100 juta ya bisa ambil 100 juta sehari. Sebenarnya kegunaan limit-limit di kartu itu ya untuk keamanan itu juga. Tapi mereka kadang-kadang paham juga, penjahat tuh lebih pintar juga. Mereka tahu limit transfer berapa kartu ini, mereka tahu limit penarikan berapa, mereka tahu limit pembayaran berapa, mereka tahu limit misalkan beli pulsa berapa. Jadi mereka gunakan limit-limit itu sehari itu, bagaimana caranya si ATM itu bisa terkuras habis gitu. Jadi kadang-kadang nasabah sudah ke banknya itu sudah habis uangnya gitu, hanya beberapa menit saja udah terkuras habis gitu. Dan kejahatan itu sering terjadi. Walaupun sekarang ini di tahun 2020 itu udah mulai
berkurang ya, karena modus seperti itu mungkin komplotannya sudah tertangkap juga sama pihak kepolisian, dan modus seperti itu sudah diketahui karena ada beberapa bank juga sudah melakukan patroli. Jadi patroli rutin, setiap jamnya itu diacak. Ada juga yang di tempat-tempat yang rawan diawasi oleh semacam intelijen perbankan lah gitu. Jadi sekarang agak berkurang. Cuman kemudian timbul lagi beberapa modus baru. Misalkan kartu skimming. Jadi ketika si penjahat itu di mesin ATM menempatkan sebuah mesin, dan itu bisa merekam semua transaksi di ATM, bahkan PIN-nya juga. Jadi si ATM itu kemudian digandakan sama mereka. Jadi kita tidak sadar nih bahwa kita itu ketika menarik ATM, semua data kita terekam, kemudian mereka gandakan kartunya dan mereka ambil di lain tempat. Tetapi biasanya untuk proses skimming ini bank bertanggung jawab kalau memang kartu itu di skimming. Biasanya ya mungkin ada proses tertentu sehingga uangnya dibalikan lagi. Selain proses skimming itu ya tadi seperti misalkan nomor PIN-nya dia di kamera di atas sehingga tahu PIN-nya, terus seolah-olah tertelan kartunya padahal dia kasih semacam itu, ada dua, bisa korek juga bisa kertas film itu yang dimasukkan. Jadi dia nanti kartunya nempel di situ, mereka tarik, kemudian mereka gunakan lagi, tidak di ATM situ karena ATM situ itu akan rusak setelah terjadi itu. ATM itu biasanya rusak dan si penjahat itu mengambil ATM-nya tempat lain atau dipakai belanja dan lain-lain. Yang kedua biasanya trik setengah hipnotis lah gitu. Hipnotis juga bukan, dibilang hipnotis juga bukan ya. Apa ya jadinya? Kadang-kadang ini bukan permasalahan di mesin. Oke, nanti untuk selanjutnya baru saya bahas. Ini permasalahan di mesin ATM dulu seperti. Saat ini kadang-kadang yang terjadi itu di mesin ATM, vandalisme ATM itu, mesin ATM dia slot untuk keluar uang itu mereka tutupi. Jadi mereka bikin sejenis slot ATM, slot untuk keluar uang itu yang mirip banget dengan mesin ATM itu. Jadi seolah-olah ATM itu normal saja, padahal mereka telah menempelkan atau menutup slot untuk keluar uang itu dengan alat mereka sendiri, tapi mereka tambah dengan namanya double tip. Jadi ditutup, ketika kita narik si uang itu kan nggak keluar, ternyata nempel di alat mereka yang menutupi lubang keluarnya uang itu, dan uang itu menempel di menempel di alat mereka, sehingga ketika kita pergi disangkanya ATM itu rusak, ternyata ketika dicek ke bank uangnya udah keluar, dan itu normal dalam transaksi perbankan. Karena apa? Uangnya sebenarnya keluar, cuman kita nggak sadar kalau uang itu tersebut memang ada vandalisme di mesin ATM tersebut gitu. Sehingga sistem elektronik jurnal ATM itu akan menyatakan bahwa itu normal dan uang ya memang hilang. Itu memang susah dibuktikan selain dari CCTV. Selain itu juga ada yang kalau di ruangan ATM yang pura-pura membantu. Biasanya kadang-kadang ada yang masih bingung menggunakan ATM. Caranya mereka dengan menukar kartu. Misalkan kita mau masuk ke ATM, kita bingung nih caranya gimana. Nah, si penjahat ini, oknum ini, dia akan coba masuk ke dalam dan seolah-olah membantu. Padahal yang dimasukkan itu bukan kartu si nasabah, dia udah pegang kartu lagi tuh.
udah ditukar sama dia. Coba Bu masukkan pinnya, benar apa enggak gitu pinnya, padahal dia melihat tuh pinnya berapa, sedangkan kartunya sebenarnya sudah dipegang dia. Jadi kartu yang digunakan itu bukan kartu kitanya, tapi kartu dia. Maka salah terus, padahal dia sedang mengintip pin ATM-nya seperti itu. Sehingga ketika dia keluar, Bu itu sudah, atau Bu Pak itu salah pinnya, ke bank aja, padahal dia sudah dapat pinnya dengan melihat tadi pinnya berapa, kemudian dia ambil pin ATM aslinya, kemudian dia ambil di ATM lain, dipakai belanja segala macam, jadi habis juga, terkuras. Itulah seputar kejahatan di ATM. Ada juga modusnya gini, jadi per telepon, jadi seolah-olah dapat hadiah atau mau ada transferan. Nah, kita kan gembira tuh. Kalau orang-orang awam biasanya gembira, mau dapat mobil segala macam, tapi harus bayar pajak. Atau misalkan Mbak mau dapat transferan uang, tapi harus ke ATM. Kemudian dipandu cara-caranya, ternyata panduannya itu bukan kita yang dapat transfer, tetapi kita yang mentransfer. Kita yang mentransfer ke ATM yang lain, ke rekening yang lain, tapi kita tidak sadar. Beberapa kasus yang saya pernah ngobrol sama orang yang terkena seperti itu, jadi mereka seolah-olah ada penekanan juga dari si penelpon itu. Jadi kayak semacam hipnotis sih, kata mereka sih hipnotis, kayak dihipnotis Pak, atau gini. Padahal sebenarnya bukan hipnotis juga, jadi penekanan, dia grogi, dia ikutin gitu, sehingga lupa lah semuanya gitu. Jadi baiknya juga sarannya kalau misalnya ada telepon yang berhubungan dengan hadiah, tanyakan langsung ke banknya. Jadi nggak langsung terburu-buru karena tergiur oleh sesuatu yang yang kalau saya bilang nggak mungkin gitu. Lebih baik kita datang ke banknya, kemudian tanyakan apakah betul mendapatkan hadiah tersebut. Kalau memang itu dari provider kartu atau dari banknya, ya tanyakan kemana gitu, dapat hadiahnya dari mana gitu. Karena itu pun modus seperti itu pun banyak dan sudah banyak sekali korbannya. Bahkan orang-orang intelek pun ada yang terkena korban seperti itu karena tergiurnya mendapatkan sesuatu yang sangat menurut kita mungkin sangat indah gitu, padahal tidak seperti apa yang dibayangkan. Bahkan uang yang di ATM kita malah terkuras. Oke, mungkin itu dulu seputar kejahatan di ruangan ATM ya, atau di ATM. Tetapi sebenarnya kayak model saya kan sudah berapa belas tahun, mungkin sekitar 25 tahun menggunakan kartu ATM dan mesin ATM. Itu ada pada diri kita sendiri untuk keamanannya, dimana PIN tidak boleh dibagikan ke orang lain. Di ruangan ATM juga tidak boleh ada orang lain yang membantu. Waspada di ruangan ATM, melihat mesin ATM, apakah ini udah clear atau tidak, apakah ada benda-benda asing di ATM. Jadi setelah kita meyakinkan itu, insya Allah, saya mungkin selama 25 tahun menggunakan ATM, banyak ATM lah, bukan hanya satu bank. Alhamdulillah tidak pernah mengalami kasus seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan saya membuat konten seperti ini, teman-teman semua bisa lebih waspada. Ada warning, ada message ke kita. Oh iya, saya pernah lihat video ini. Kemudian ada setidaknya modus seperti itu, sudah ada sirine gitu. Oh ini mendingan kita pindah ke ATM yang lain. Dan kalau memang menemukan benda-benda yang mencurigakan, silahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib, atau juga ke bagian keamanan yang ada di sekitar situ. Kalau misalnya di ruko ada keamanannya, laporin dulu ke keamanannya. Nanti mungkin mereka akan menghubungi pihak bank terkait. Oke, itu saja dari saya, sedikit tip trik bagaimana caranya bertransaksi di mesin ATM agar aman ya. Anda terhindar dari
penipuan, modus-modus penipuan yang gak jelas. Karena zaman sekarang itu zaman ya mungkin lagi susah, jadi kejahatan sekarang mulai marak kembali. Jadi kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Selama kita hanya memproteksi diri untuk kejahatan tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada mereka, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Makanya protek diri sendiri, tambah pengetahuan tentang apapun yang berhubungan dengan transaksi online atau yang lainnya. Bukan hanya transaksi di perbankan, tapi transaksi di internet banking, transaksi pembayaran di mesin edisi dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar paham, waspada, dan juga selalu hati-hati. Oke, demikian dari saya. Terima kasih telah stay tune di channel Andi Gugun TV. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.